Halo Gan, jumpa lagi dengan saya Diko di Kamu nih Kamera Murah dan Unik. Kali ini saya ingin membahas sebuah tas kamera lagi ya Gan, dan dari body pack lagi. Karena kan beberapa minggu yang lalu saya sudah membahas ya tas kamera body pack Snapshot 3.0, dan di video itu saya bilang saya beli 2 tas kamera kan. Nah, kali ini saya ingin membahas lagi satu tas kamera Gan. Ini Gan. Ini yang belum saya bahas sih. Tas body pack Breakless 2.0 Gan. Yang saya suka dari tas kamera ini adalah tas ini bisa jadi 2 mode ya Gan. Yang pertama jadi tas kamera biasa, dan yang kedua jadi tas sepeda Gan. Ini bisa ditaruh di stang sepeda kita, jadi lumayan unik sih Gan. Ini ada sangkutannya Gan. Oke Gan, gak usah lama lagi, ayo kita bahas tas kamera ini Gan. Ini dia tas yang akan kita bahas Gan, yaitu body pack Prodiger Breakless 2.0. Ini ada tulisannya Breakless 2.0 ya Gan. Nah, yang pertama kita mulai dari strapnya Gan. Kalau untuk strapnya sih seperti biasa body pack, strapnya itu bagus, lumayan tebal, walaupun yang ini polos sih Gan. Dan pengaitnya ini dari plastik, tapi ini plastiknya lumayan bagus sih kalau saya lihat, plastik yang tebal gitu. Dan di bagian belakang adalah beberapa tempat untuk mengaitkan tasnya ini Gan. Kita bisa mengaitkan di atas sini atau di samping-samping sini, jadi banyak mode sih. Dan juga keunikan dari tas ini juga ini Gan, tuh, karena ini bisa jadi tas sepeda, jadi disediakan juga pengait. Ini gunanya buat kita tempelin di stang sepeda kita Gan, tuh. Jadi tas ini lumayan unik ya Gan. Dan di bagian atas juga ada pegangannya gini. Ini lumayan solid sih. Kalau untuk desain ya, karena ini tas kamera yang hybrid, juga bisa sebagai tas sepeda, jadi simple aja sih Gan. Nggak banyak ada kompartemen yang kita harus kayak ngerogoh-ngerogoh ribet gitu Gan. Jadi semuanya simple. Di bagian depan ada resleting, dan di bagian atas itu aja sih Gan. Sisanya simple. Dan kalau saya lihat dari build quality-nya ini lumayan bagus ya Gan, karena ini terasa tebal banget sih untuk ukuran sebuah tas kamera. Kalau untuk bahan, ya di sekelilingnya itu kebanyakan sih bahan dari polyester ya Gan, dan polyesternya ini lumayan bagus Gan. Seratnya itu tebal-tebal dan besar-besar gitu Gan, yang mungkin bisa kelihatan dari kamera. Dan ini paddingannya lumayan tebal sekali sih Gan, tuh. Jadi pasti aman lah kalau kita naruh barang elektronik di dalam tas ini. Dan di bagian bawah itu juga ada bahan pelapis gitu, ya mungkin seperti kulit sintetis. Ini bagus sih, jadi di bagian bawahnya itu nggak gampang kena air Gan. Tapi ini kekurangannya kan pasti akan ngelotok dalam beberapa tahun sih kalau kita sering pakai. Dan di bagian depan itu ada semacam bahan velcro gitu Gan. Dan ini kita bisa naruh patch. Dan setiap pembelian kita sudah mendapatkan 2 patch, ini patch sepeda dan patch tulisan fastest kayak gini Gan. Lalu untuk di bagian bawah ini ada semacam tali. Ini fungsinya sih semacam kayak tempat untuk naruh tripod yang kecil ya Gan, jadi kita bisa sangkutin di bawah. Lalu untuk warnanya ini cuma ada satu warna ini aja ya Gan, yaitu full black. Dan di bawah ini ada semacam warna putih. Ini adalah warna reflektif ya Gan. Kalau kena sinar cahaya yang sangat terang, ini bisa glow in the dark. Jadi berfungsi kalau kita naik sepeda malam-malam, jadi lebih aman Gan. Karena ini kan bisa memantulkan warna putih ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk size dari tas kamera ini ya Gan. Kalau untuk panjangnya itu kurang lebih sekitar 29 sentian. Dan untuk lebarnya, lebar sampingnya ini sekitar 8 sentian. Dan untuk tinggi tas kamera ini ya sekitar 22 sentian ya Gan. Ya lumayan compact, walaupun tingginya ini agak tinggi, tapi lebarnya ini lumayan compact sih Gan. Untuk bagian luar kita lihat ada beberapa kompartemen ya Gan. Di bagian depan kalau kita buka resletingnya ini ada kompartemen ya polos, simpel aja, sebesar inilah.
Tuh polos saja ya, lumayan bisa naruh-naruh barang yang kecil-kecil gitu. Dan sisanya di bagian atas itu, ini kalau kita buka ada kompartemen bagian dalam, polos saja. Dan di dalam sini tuh ada kayak ini kan, penyekat gini. Mungkin kalau kita naruh kayak kamera ataupun lensa-lensa dan flashnya bisa kita sekat, jadi nggak saling bergesekan gitu kan. Ini ada dua sih penyekatnya kan, tuh ya lumayan fungsional lah walaupun simple. Dan di dalamnya ini bahannya dari semacam kayak bludru ya kan, ini lumayan tebal dan paddingnya juga tebal banget, jadi pasti aman kamera kita. Sisanya sih nggak ada apa-apa lagi ya kan, memang tas ini simple, cuma buat orang yang suka fotografi tapi nggak terlalu banyak bawa barang. Dan tas ini juga bisa berfungsi sebagai tas sepeda gitu kan, ditaruh di stang depannya. Di bagian bawah ini juga ini aja sih fiturnya, nggak ada lagi fitur yang lain sih kan. Kesimpulan dari tas kamera ini menurut saya sih ya, untuk ukuran tas kamera ini salah satu hal yang baru ya kan, karena tas kamera ini bisa juga jadi tas sepeda kan. Ya kalau dari fiturnya ya menurut saya sih biasa aja ya, seperti tas kamera pada umumnya. Cuma kalau dari bahan itu menurut saya sih lumayan bagus ya kan, tebel banget. Jadi kalau kita bawa kamera di tas ini pasti aman lah kan. Cuma karena dia sangat tipis, jadi kita nggak bisa bawa kamera yang terlalu gede kan, ya mungkin mirrorless dan beberapa lensa atau aksesorisnya bisa sih kan. Dan saya suka ada fitur yang kelihatannya simple tapi ini jarang banget ya dilakukan oleh brand Indonesia, yaitu di depan ini kayak ada semacam velcro gitu, jadi kita bisa naruh patch di tas ini kan, ya kayak kita bisa custom kecil-kecilan lah. Makanya mungkin saya pengen order beberapa patch yang saya suka, mau saya tempel di bagian depan ini biar tasnya jadi semakin unik sih. Ya kalau kekurangannya belum bisa dibilang tas anti air ya kan, karena memang dari labelnya juga nggak ada bacaan di anti air. Jadi kalau agan misalnya bawa tas kamera ini di hujan-hujanan ya agak hati-hati kan, takutnya nanti barang di dalam tas kamera ini jadi agak basah gitu kan. Tapi sisanya sih saya suka sih kan, tasnya ini simple tapi ada beberapa aksen-aksen yang unik kan ya, contohnya kayak yang ini tadi velcro dan juga di bagian bawah ini, jadi kita bisa naruh tripod gitu kan. Oke kan, sekian video dari kamu nih hari ini. Kalau Agan suka sama video ini jangan lupa like dan juga subscribe. Nantikan video dari kamu nih yang terbaru, karena saya akan buat video tentang review lensa guys, karena saya punya satu lensa yang belum saya review. Ya kalau Agan mau nambahin atau mau nanya langsung aja komen di bawah. Sekian dari saya, dan jangan lupa Gan, tetap motret.